Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Walhamdulillah alladzi la yansa liman zakara. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena Allah tidak pernah lupa dengan hambanya yang ingat kepada Allah. Allah tidak pernah melupakan hambanya selama hambanya ingat kepada Allah. Tapi kadang hamba tersebut yang sering lupa kepada Allah. Makanya kadang-kadang Allah ingatkan kita dengan beberapa hal agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum, ingat aku maka aku akan mengingat kalian. Ini hal yang sangat penting ibu-ibu, yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Kita itu kadang dalam posisi di atas, kita sering lupa. Manusia dalam kondisi di atas, entah itu pas sehat, entah itu pas urusannya mudah, entah itu pas segala gak ada masalah, itu sering lupanya kepada Allah. Padahal kita tidak selamanya demikian. Allah sering mengingatkan pada kita, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari yang akan Allah silih pergantikan pada kita. Kadang sehat, kadang sakit. Agar saat kita sakit, kita ingat pada Allah. Karena mungkin saat sehat kita jarang berdoa pada Allah, jarang meminta pada Allah. Walhamdulillah, walhamdulillahilladzi la yudhayyi'u man syakara. Dan segala puja dan puji hanya milik Allah, karena Allah tidak menyempitkan, tidak akan pernah menyempitkan rizki hamba-hambanya yang mau syukur. Allah tidak akan menyempitkan rizki kita selama kita mau bersyukur. Tapi ya kembali lagi, kita itu kadang-kadang kurang syukurnya. Karena syukur itu gak cukup dengan alhamdulillah. Asyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu dengan hati, dengan kita meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, bil lisan, dengan mengungkapkan ucapan syukur alhamdulillah. Makanya juga boleh tahaddus bin nikmah. Napa Bu tahaddus bin nikmah? Menceritakan nikmat yang Allah berikan pada kita, bukan untuk sombong tapi memotivasi orang lain. Dan ini tipis tadi. Tahaddus bin nikmah ini dengan sombong tipis, sangat tipis. Yo artinya meyakini oh ini kabeh nikmat dari Allah, tapi kadang-kadang lisannya tidak memuji Allah. Yang ketiga, dengan amal perbuatan kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Lah tiga hal ini termasuk hal yang kita katakan syukur yo ini. Kalau lisannya sudah mengucapkan, hatinya meyakini, dan amal perbuatannya, tubuhnya digunakan dalam ketaatan. Orang itu diberi nikmat sehat, wis alhamdulillah, hatinya meyakini, terus maksiat, berarti belum syukur. Diberi kaki yang bisa melangkah sehat, alhamdulillah, tapi dibuat berjalan ke tempat maksiat, berarti belum syukur. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang syukur tapi belum menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan,
Kayak orang bawa baju tapi nggak dipakai. Ada manfaatnya? Nggak ada. Tapi dilihat orang, oh dia punya baju, tapi tidak mampu menghangatkan tubuhnya. Nah, maka dari itu syukur harus ada 3 hal ini. Hati yang meyakini semua dari Allah, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan fisik atau nikmat tersebut kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menyebarkan agama Islam dengan jiwa, raga, harta, dan semua yang dimilikinya. Itu Rasul. Ya, dia gunakan waktu pagi, siang, dan malamnya untuk mendakwahkan agama Islam. Dan Masya Allah, bila kita lihat perjuangan Rasulullah terlebih di awal-awal menyebarkan agama Islam di Mekah berapa tahun, Bu? Menyebarkan agama Islam 13, di Madinah 10, total sekian tahun ya. Dan fase itu fase yang benar-benar sulit. Dari dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, sampai dimusuhi, sampai kemudian ketika Nabi beribadah di sekitar Ka'bah ditaruh ari-ari unta di punggungnya. Itu semua demi kita, agar Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk sampai ke negeri kita ini. Maka mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul menyebutkan al-bakhil, orang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Siapa orang bakhil? Apakah yang gak pernah sedekah? Tidak, kata Nabi. Al-bakhil, orang bakhil itu idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Namaku disebut enggak mau selawat. Itu pelit. Bila yang berhubungan dengan lisan saja pelit, apalagi yang berbau dengan perbuatan. Kalau istilahnya ini kan sholawat itu kan amal soleh yang pahalanya besar. Nek jari wong Jawa Purbondo apa gitu. Tapi kalau ini saja berat, apalagi yang selain itu, tentu akan lebih pelit lagi. Makanya Nabi mengingatkan kita, mari perbanyak sholawat. Man shalla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersolawat padamu sekali saja, Allah bersolawat padanya. Allah memuji kita, Allah memuliakan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah solusi dari berbagai problematika kehidupan. Siapa yang gak punya masalah? Gak ada. Saya tanya, siapa yang gak punya masalah? Dunia itu tempatnya masalah. Dunia itu tempatnya ujian. Cuma berbeda-beda saja ujiannya, dan berbeda-beda saja cara menyikapinya. Ono sing sambat terus, ada yang mengadu pada Allah, ono sing dipikir dhewe gak mengadu pada Allah. Macem-macem. Ada yang mengadu tapi mengadu pada media sosial, Facebook, story, benar? Makanya kadang-kadang kita lihat orang di sini bersambat. Ada yang lebih memilih dia bangun di sepertiga malam, dia adukan semuanya pada Allah. Tapi ada juga yang dipikir dia. Subhanallah, ini jangan sampai berat ini kalau sudah demikian. Ya. Kita ingat firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ahsanu. Inilah dunia. Kami jadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Ketok menyenangkan, anak menyenangkan, harta menyenangkan, jabatan menyenangkan, ya, pasangan menyenangkan, masih kadang menyenangkan. Tapi secara umum pasangan itu menyenangkan. Ya, tapi kadang-kadang wae gitu. Ya riset kadang-kadang itu enggak
lazimnya. Tapi lazimnya pasangan itu menenteramkan. Makanya dalam doa kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, apa qurrata a'yun itu? Menyejuk mata, menyejukkan itu secara asal. Jadi dunia ini dan segala isinya Allah jadikan perhiasan untuk kita yang menyenangkan. Tapi ingat, ini tujuannya menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik perbuatannya? Kaya ujian, miskin ujian. Dengan lebih milih diuji yang mana? Benar kan? Saya tanya. Kembali kita, kaya ujian, miskin dengan pilih ujian mana? Tidak diuji. Nah, terus Gak dicintai Allah ya. Allah kaya miskin ujian, gak diuji tengah-tengah berarti nih. Ya. Kaya ujian, miskin ujian, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang diuji dengan miskin sabar, yang diuji kaya syukur. Ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin. Dan tidak akan kita dapati selain orang mukmin. Kalau diberi nikmat syukur, baik untuknya. Kalau diberi ujian sabar, baik untuknya. Makanya mau miskin ujiannya, mau kaya ujiannya, tergantung sikap kita. Kalau kita syukur saat diuji, baik. Kalau kita syukur saat diberi nikmat, baik. Maka mari, ini yang harus kita paham. Jadi dunia ini tempat ujian. Cuma ujiannya sing beda-beda. Ada yang diuji anak. Nabi Nuh diuji dengan anak, istri. Ada yang diuji dengan harta, Bilal. Kekurangan. Ada yang diuji dengan harta yang banyak, Abu Bakar. Harta ini turah-turah Abu Bakar. Utsman bin Affan, Khadijah, kaya raya. Ada yang diuji dengan kekuasaan, Fir'aun, gak lolos tak. Ada yang diuji dengan harta, Qarun, gak lolos tak. Makanya sekali lagi, dunia ini tempat ujian. Ada yang diuji dengan sakit, siapa? Nabi. Kurang apa coba? Parah sakitnya, parah sekali. Kemudian kita lihat surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang tidak mengenakkan atau sesuatu yang baik. Itu semua disebutkan dalam firman Allah sebagai cobaan. Makanya tidak selamanya cobaan itu yang gak enak-enak. Kadang yang enak juga cobaan. Tapi ibu-ibu, yang sering melalaikan kita adalah cobaan yang enak. Kita sering lupa. Tapi bukan berarti yang ujian gak enak banyak orang lupa. Yang banyak orang ingat ya, yang lupa juga banyak. Yang diuji dengan gak punya, juga kadang malah lali ibadah, ngebut nyari uang sampai lupa beribadah. Ada yang dulunya dagangannya laris, taat beribadah. Begitu dagangannya nggak laku, lupa beribadah, nyari penglaris. Iya kan? Gimana biasanya? Properti juga. Loh, kan demikian. Tambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih jauh dari Allah, jauh dari ketaatan. Dikasih nggak enak, bukan malah ingat dengan pemberi nikmat, tambah lupa dengan sang pemberi nikmat. Subhanallah. Dan ini banyak. Maka naudzubillah, sekali lagi ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan yang tidak enak dan yang enak. Yang nggak enak, sakit, nggak enak, nggak ada duit, nggak enak. Apalagi ada yang pengen punya anak belum diberi, nggak enak.
Sampai Masya Allah kadang-kadang ada yang sharing, Ustaz, kita udah nikah bertahun-tahun belum dikasih keturunan. Sabar. Nabi terdahulu juga ada yang belum dikasih anak sampai rambutnya memutih, tulangnya tidak kuat lagi. Nabi siapa? Nabi Soleh. Nabi Ibrahim juga lama tuh dikasih keturunan, lama sekali. Ya. Maka sampai-sampai beliau mengatakan, dan aku tidak pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim lama tuh dikasih anaknya, baru punya anak juga diuji lagi. Mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya kita beda lagi. Kebanyakan tidur. Mimpinya Nabi itu wahyu, makanya Nabi Ibrahim ketika mimpi itu adalah wahyu. Disuruh untuk nanti kalau jangan mimpi disuruh nyembelih ya jangan dilakukan. Bukan wahyu, ya. Sekali lagi hidup ini isinya ujian. Akan banyak problematika kehidupan. Pengen punya pasangan, ujian gak dikasih-kasih. Begitu punya juga ada masalah lagi. Benar? Ya. Gak punya pasangan itu problem. Kalau anak rabi-rabi wiswayai, problem. Begitu rabi, anak sambat lagi, problem mana? Dua anak, problem mana? Karena nggak semua anak sesuai yang diinginkan orang tua. Ono sing soleh, ono sing toleh. Problem lagi. Udah isinya hidup itu ujian. Isinya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling banyak ada pada harta dan keluarga. Ini yang banyak menimpa manusia. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita pahami, berhati-hati. Sekali lagi dunia kita hidup tidak akan lepas dari problematika kehidupan. Tapi kita semua ingin lepas dari berbagai problematika kehidupan. Yang namanya problematika nek iso suwi-suwi ndak wis. Men gak tambah puyeng sirahe. Ngoten nggih. Men gak tambah loro-loronen. Kita pengen kalau punya masalah ndang mari ndak wis. Allah berikan jalan keluar gitu. Tapi bagaimana agar problematika kehidupan ini bisa segera beres, agar kita segera lepas dari berbagai masalah-masalah ini. Allah dan Rasulnya telah memberikan solusi pada kita. Rasul telah memberikan solusi dari berbagai problematika kehidupan dunia. Tinggal kita mau tidak mengamalkan dan yakin apa tidak. Yang pertama, agar kita bisa lepas dari berbagai problematika kehidupan, agar Allah datangkan pertolongannya kepada kita dan cepat. Ingat perang Badar. Perang yang keberapa ini? Perang Badar. Perang yang pertama. 300 melawan 3 lawan. Jadi satu orang umat Islam melawan 3 orang kafir Quraisy. Perbandingannya sangat jomplang. Ya. Umat Islam dengan perbekalan seadanya dan orang-orang kafir Quraisy dengan perbekalan yang matang. Sudah. Tapi Allah berikan pertolongannya. Allah datangkan pertolongannya. Dan ini yang kita harapkan. Ya. Dan ini yang kita harapkan. Pertolongan Allah datang bahkan di waktu yang tepat. Kita ingin pertolongan Allah diberikan kepada kita. Lantas bagaimana agar pertolongan itu datang? Ketika dapat masalah, Allah turunkan pertolongannya. Yang pertama, tolonglah saudara. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong saudara kita. Ingat tuh kisahnya wanita pezina
seekor binatang status air liurnya najis. Ini menolong binatang status air liurnya najis, Allah turunkan rahmatnya, Allah berikan ampunannya. Apalagi menolong manusia, apalagi menolong saudara seiman. Tentu sebagaimana hadis Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan mendatangkan, memberikan pertolongannya kepada kalian selama kalian mau menolong saudara. Ini yang disampaikan Rasulullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Dawud, dan hadis ini sahih. Allah datangkan pertolongannya pada kita manakala kita perhatian mau menolong yang lainnya. Tidak hanya menolong manusia, bahkan siapapun di antara makhluk Allah yang butuh pertolongan kita tolong, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Allah berikan pertolongannya pada kita. Termasuk bisa jadi kita menolong orang yang akan ditolong oleh Allah adalah anak keturunan kita. Karena kebaikan orang tua itu akan berbekas pada anak keturunannya. Bahkan kata para ulama, bisa jadi kebaikan orang tua akan berimbas pada 7 keturunannya ke belakang. Kebaikan orang tua berimbas pada 7 keturunan ke belakang. Makanya kadang-kadang kalau jenengan lihat, ada anak bapak jane sholat yora, ning masjid yora, iso maca Al-Quran yora, tapi anaknya ini rajin beribadah. Kenapa? Bisa jadi karena kebaikan buyut-buyutnya dulu. Bisa jadi demikian. Makanya jangan lihat, oh bapak ibu lupa anak iso. Bisa jadi ini adalah hasil jeripayah buyutnya dahulu. Makanya kita diperintahkan untuk menolong saudara kita yang lain. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, kalau ingin masalah-masalah kita diuraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah nggak kunjung selesai, problematika nggak berhenti-henti, itu semua bisa jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya solusi yang pertama yang ditawarkan oleh Rasulullah, tolong saudaramu, Allah tolong dirimu. Tolong saudara-saudara kita. Dari Ibnu Umar, Rasulullah juga bersabda, "Wa man kana fi hajati akhi." Siapa yang membantu hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi. Allah akan senantiasa menolong dalam hajat-hajatnya. Kita pengen muliakan anak, waktu duitnya enggak enak. Yakin kalau kita mau menolong orang, selama ini yang kita tanam kebaikan, Allah akan datangkan pertolongannya kepada kita. Bisa jadi dengan anak kita dimudahkan dapat beasiswa. Bisa jadi anak kita diberikan beasiswa oleh orang lain. Inilah cara Allah menguraikan masalah-masalah kita. Allah datangkan orang lain untuk menguraikan masalah kita. Makanya nolong orang jangan tanggung-tanggung. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah ingin menguraikan masalah-masalah kita, tolong saudara-saudara kita. Teman kita punya masalah, coba kita bantu. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga, ya minimal dengan doa. Minimal itu ya. Karena siapa yang mendoakan saudaranya, ada malaikat yang amin walaka bimislin. Amin, semoga itu pula yang kau dapatkan. Ketika kau mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan masalah teman saya, kerabat saya, ya diberikan jalan keluar, diberikan jalan keluar yang terbaik. Apa kata malaikat? Amin. Semoga masalah-masalahmu juga diuraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu, Bu, sahabat-sahabat Nabi, di antara hal yang dilakukan karena pengen dapat doanya malaikat, dia doakan saudara-saudaranya. Ya Allah, mudahkan saudara saya untuk ibadah ini, mudahkan saudara saya untuk ini. Karena harapan dia akan ada malaikat yang mengaminkan doa saya dan mendoakan saya. Amin walaka bimithlin.
Amin. Semoga itu pula yang kau dapatkan. Makanya ayo kita berusaha membantu saudara kita. Jangan tutup telinga dan mata kita. Ya, terlebih ini bulan Ramadan, Masya Allah ya. Kita di bulan Ramadan itu, enggak, di bulan Ramadan itu kita itu Masya Allah, rumah kita itu penuh dengan makanan. Ya. Luar Ramadan sama Ramadan, banyakkan Ramadan ada wayang poso. Meja itu lebih penuh, kulkas itu dari rak 1 sampai paling bawah, mulai dari perdagingan, perayaman, perikanan, perbuahan, persayuran lengkap, Perkuean, peresan. Minuman itu dari kolak sampai es sampai sembarang kalian ada gitu. Itu kalau Ramadan, selesai Ramadan nggak ada, benar? Iya. Padahal di luar sana banyak yang nggak makan, nggak berbuka. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh, bagaimana hukum puasa tanpa berbuka? Kemudian dilanjutkan pertanyaan, saya nggak berbuka bukan karena nggak pengen, karena nggak ada yang saya makan. Nah kita Masya Allah ya, itu jam 5 itu sudah ancang-ancang loh, persiapan loh. Sesi 1 kolak, sesi 2 es, sesi 3 ini sebelum maghrib ini, pada maghrib ini, pada tarawih. Masya Allah. Belanja itu kayaknya di tuku kabeh, padahal sih dimakan cuma 1-2 gitu. Sisanya akhirnya kalau nggak masuk kulkas ya masuk tempat sampah, karena basi mau nggak. Padahal di luar sana banyak yang kekurangan. Makanya mari kita bantu. Coba kita lihat sekeliling kita, tetangga kita lah setidaknya, atau kerabat kita. Karena Rasul pernah mengatakan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, tidak beriman, tidak beriman. Siapa mereka? Alladzi yashba' wajhahu ja'id. Dia kenyang, tangganya kelaparan. Tetangga itu siapa, Bu? 40 ke kanan, kiri. Kalau di kota enak, kalau ning lintas selatan, jarak antar rumah 1 kilo. Iya. Di sopiran kecamatan deh. Ya. Kalau di apartemen berarti 40. Iya kan? Insya Allah makna yang lebih mendekati bagi kami yang kami ambil, tetangga itu dikembalikan ke uruf wilayah masing-masing. Jadi tonggo nih menuruti RT ini jenengan ini kesinta. Kalau saya dulu kelahiran saya di Tuban, kalau dikatakan tetangga itu yang dapat kiriman tasyakuran. Enak kan mendefinisikannya? Oh, sing dapat kiriman tasyakuran. Itu tetangga, nggak terlalu jauh. Soalnya kalau di desa itu ya gitu Bu, jaraknya bisa sampai per rumah 1 kilo. Kalau dikali 40 berarti 40 kilo. 40 kilo itu sini sampai ke Panjen kalau nggak salah. Tonggol itu. Ya tapi kalau di kota ya nggak sampai lah, karena rumahnya rada dekat-dekatan ya. Rapat ya, kita apalagi perumahan. Tapi ya itu, jangan sampai tetangga kita kelaparan. Kita lihat, kita bantu mereka. Ya, karena banyak, apalagi di kota. Kota itu yang bagus kan yang pinggir jalan, yang dalam jalan kita nggak tahu. Di kota itu yang Masya Allah perumahan itu loh yang kelihatan Masya Allah kan yang pinggir jalan besar, yang agak masuk juga biasa. Kalau di desa, saya sering mengatakan pada sebagian jamaah di desa, kita di desa itu bersyukur. Sekiranya kerja itu cuma cukup buat beli lauk, setidaknya ada godongan yang bisa kita ambil tiap hari. Nah, kalau orang itu tak godongan opo gitu. Benar? Dunia di sini godongan apa? Godong kembang, godong aglonema, Godong ringin. Kalau di desa, Masya Allah, godong kenikir ada, godong kates, godong telo, bohong ya, sembarang ada.
kalau di kota ya, pucuk merah gitu kan. Berasa nggak aneh gitu. Makanya orang kota itu kalau gajinya ngepres mepet, job harus pinter ngitung. Kalau di desa ngepres, yes nggak apa-apa, godongan bisa oke, budane Tegalan tuh banyak. Lahan tetangga masih banyak, pohon pisang. Masya Allah. Apalagi sekarang buah-buahan itu nggak kayak dulu. Sekarang pepaya itu kalau bukan California, anak-anak nggak ada yang makan kok. Udah dibiarkan sedekah buat burung Ustaz gitu. Masih ada. Tebu juga banyak. Artinya nggak kelaparan. Tapi kalau di kota, kalau sudah benar-benar ya nggak ada, ya, apalagi gajinya sedikit, itu bayar listrik kalau bagi pada kurang. Kan gitu. Puasa. Masalah gitu, kok iya, harus saya. Makanya kita harus lebih perhatian dengan tetangga-tetangga. Kita bantu mereka. Ya, kita bantu mereka karena insya Allah siapa yang menolong saudaranya Allah akan tolong. Kita ingin ketika kita dapat masalah Allah yang menolong kita. Kalau manusia yang menolong mungkin masih ada pamrih. Tapi kalau Allah yang menolong kita, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat. Makanya ketika yang kita inginkan ini, tolonglah saudara kita. Dan nolong nggak harus kelihatan. Ya jadi ini sih bantu sampean aku, tapi nggak ngomong-ngomong, terus sampean tak ngomong. Tolong saudara kita meskipun tanpa sepengetahuan dia. Kita doakan dia. Termasuk nolong juga mewariskan dagangan saudara kita, kerabat kita. Itu bentuk menolong yang tidak kelihatan. Bentuk menolong yang tidak kelihatan yang larisi dagangan tetangga kita, kerabat kita. Atau boleh dodolan kabeh. Ya gitu ya, ganti ya. Ibadah insyaallah. Karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Man nasara akhahu bi dhahril ghaib. Siapa yang menolong saudaranya tanpa sepengetahuannya, nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah menolong dia di dunia dan Allah akan tolong dia di akhirat. Ketika di hari kiamat tidak ada yang membantu kita, Allah yang akan berikan pertolongannya pada kita. Makanya kalau menolong nggak perlu harus orang tahu, nggak perlu yang kita bantu harus tahu. Ya nggak apa-apa tahu kalau seandainya bisa tanpa diketahui ya sudah. Nah, tapi sekarang masya Allah banyak saudara-saudara kita yang membantu, wis cukup dari hamba Allah ya, nggak usah disebutkan dari saya. Itu juga banyak. Dan termasuk menolong, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mencegah orang dari maksiat itu menolong. Mencegah orang dari maksiat itu juga menolong. Ada sebuah hadis di mana Rasul menyebutkan unsur akhaka dzaliman aw madlum. Tolong saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, hadza nansuru mazluman." Wahai Rasulullah, kalau yang dizalimi pasti tak tolong. Adapun yang berbuat zalim gimana nolongnya? Masa saya membantu dia berbuat kezaliman? Apa kata Nabi? Takhudhu fawqa yadayhi. Cekeloro tangane tahan dia dari kezaliman, itu adalah menolong. Nah, makanya ini juga kalau kita punya tetangga rasan-rasan ya. Jadi kan diajak rasan-rasan ditahan, wis gak usah rasan. Kalau dulu rasan-rasan harus ketemuan, sekarang cukup berjauhan lewat grup. Makanya hati-hati yang grupnya banyak. Grup RT, RW, alumni, TK, SMP, SD, kuliah. Hati-hati ya. Belum lagi grup wali murid. Ya. Kalau memang isinya ghibah, ingatkan. Atau gak usah dilatih, cukup ditinggalkan. Kalau jenengan mau nasihatimu dikira sohali, dinasihati yo asli sini ngono.
Kalau bisa ingatkan, syukur-syukur diingatkan admin monggo di privasi saja, hanya admin yang bisa kirim. Itu lebih enak daripada jenengan mendengarkan riba yang itu termasuk dosa besar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jika kita ingin masalah kita diuraikan oleh Allah, problematika kehidupan kita ini teruraikan, Allah yang nolong kita, Allah yang menyelesaikan masalah kita, tolong saudara kita. Tolonglah mereka, bantu mereka, ya, semampu kita tentunya. Gak usah memaksakan diri, semampu kita saja. Mampunya apa, ya itu yang kita lakukan. Yang kedua, di antara solusi dari problematika kehidupan adalah istighfar. Solusi dari problematika kehidupan kita di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, adalah istighfar. Istighfar itu berat apa ringan? Tapi gampang lari. Benar? Ya. Setan mencoba melalaikan kita. Jadi apa? Jadi loh, tapi untuk mengucapkan ini kadang-kadang sering lupa. Padahal kalau kita mau membuka tabir kalimat istighfar, sesungguhnya ini adalah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Solusi dari berbagai macam persoalan. Karena persoalan itu di antara terjadi karena dosa, di antaranya. Permasalahan hidup itu terjadi di antaranya karena dosa. Dan ada kemarin saya sharing dengan salah seorang teman, ada masalah orang tua yang saat ini banyak didapati. Anak nakal. Masalah gitu, benar? Itu terjadi karena orang tua. Di antaranya ada kawan kami bercerita, orang tua ingin punya anak perempuan. Qadarullah yang lahir laki-laki. Orang tuanya belum ridho, sepengen naik, akhirnya apa? Anaknya kemelanan. Yang atau anaknya keperempuanan padahal laki-laki. Kenapa demikian? Orang tuanya nggak ridho dengan takdir Allah. Berlakukan seperti perempuan. Hati-hati ini. Masih kurang bersyukur. Kurang syukurnya. Punya anak pertama perempuan, kedua perempuan, anak ketiga pengennya Laki-laki. yang lahir perempuan lagi. Kurang ridho lagi, anaknya akan jadi masalah. Nggak senang dengan anak yang ketiga biasanya. Sikapnya akan beda dengan dua anak pertama. Silakan diperhatikan. Di antara ujian hidupku, ini kami sampaikan. Orang sampaikan kepada anak-anak kita juga. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Pasti pengennya ketiga adalah laki-laki. Pasti. Ketika dia mendapatkan yang tidak sesuai keinginan, tidak dapat sesuai keinginan, otomatis kecewa. Kembali pada agama, kalau dia agamanya baik, dia akan menerima segala ketentuan. Kalau enggak, sikapnya akan berbeda dengan anak yang ke Pertama 1, 2, 3 akan beda. Yang lebih disayang mana biasanya? 1 dan 2. Tapi ingat, biasanya yang perhatian dengan orang tua malah yang ketiga. Iya. Padahal yang tidak disayang. Akhirnya apa? Orang tua akan sakit-sakitan. Kenapa bisa sakit-sakitan? Dia berharap kasih sayang anak yang disayang, tapi yang tidak ada. Tapi nggak dapat. Makanya sakit-sakitan. Bagaimana solusinya? Dua anak ini sadarkan, suruh menyayangi. Selesai. Berawal dari ketidakterimaan dengan takdir ketentuan Allah. Masalah yang bikin masalah siapa? Ya dia sendiri. Maka di sini pentingnya kita belajar agama.
Tapi bab takdir ini jarang tersinggung. Benar? Bab takdir ini jarang tersinggung, padahal dampaknya sampai sedemikian. Dan ini banyak kasus demikian. Silakan diperhatikan. Kasus demikian itu banyak. Orang tua sayangnya sama anak pertama, kedua, ketiga, anak keempat gak terlalu diharapkan, tapi yang ngurusi dia malah anak yang anak ke-1, 2, 3 malah diuji oleh Allah dengan hartanya. Biasanya ini anak pertama, kedua, ketiga, dia punya 4 anak, 1, 2, 3 diharapkan. Anak keempat pengen laki-laki, tiba yang lain juga kurang diharapkan, kurang dia syukuri. Akhirnya biasanya yang mau merawat anak terakhir 1, 2, 3 biasanya Allah uji dengan ada yang harta, ada yang jabatan, ada yang dengan istri, sehingga tiga-tiganya nggak perhatian dengan dia, sakit-sakitan akhirnya demikian. Yang jadi problem siapa? Ya dia sendiri. Kita nggak tahu di luar ya Allah, tapi inilah kondisi di lapangan. Sampai kemarin ada seorang teman bercerita, ada orang kena diabetes, tak kering-kering, diobati berkali-kali gak kering. Datang, kasih tak nasihati. Bu, punya anak yang disenengi, jangan gak disenengi kok ya. Langsung gitu kan. Jangan kan anak yang tidak terlalu disayangkan sama ibu. Iya. Dia kan punya anak pertama, kedua yang disayangkan. Iya. Panggilan suruh nemani, selesai. Bener, dipanggil besok sudah kering. Besok sudah kering. Karena yang dia harapkan ingin disayangi anak yang pertama, yang dia sayangi sejak kecil, yang dia harapkan sejak kecil. Ya ini kan gak diharapkan, kurang dia harapkan. Sekali problematika kehidupan, siapa yang salah? Dia. Makanya istighfar, ya, istighfar. Sebagaimana kita lihat banyak dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dahsyatnya kalimat istighfar ini. Man aktsara minal istighfar, kata Nabi, siapa yang banyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhrajan, di setiap kesempitan Allah lapangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah lapangkan rezekinya. Kesempitan hidup itu ini jalan keluarnya. Dia merasakan kesempitan hidup, dia istighfar, udah istighfar. Mungkin dosa-dosa kita yang lalu, kita kurang perhatian, kita mungkin melakukan dosa, istighfar sudah. Allah akan berikan solusi dari masalah. Allah berikan jalan keluarnya. Allah keluarkan kita dari kesempitan hidup tersebut. Tapi orang-orang sering lupa dengan itu. Dia mencari solusi ke sana kemari, lupa dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Istighfar. Bukankah datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan berbagai problematika kehidupan? Syaka rajulun ilal Hasan. Ya, datang seseorang laki-laki mengeluh kepada Hasan Al-Basri, faqala lahu istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Datang lagi mengadukan kefakirannya, enggak duit. Hasan Al-Basri juga mengatakan istaghfirillah. Datang lagi pengen diberikan anak, sudah diingatkan lagi istaghfirillah. Datang lagi tentang kondisi paceklik, ya, ladang yang tandus, tidak ada hujan, gak panen-panen, istaghfirillah. Suruh istighfar. Apa kata sahabatnya yang lain yang dekat dengan Hasan Al-Basri? Ngadu pirang-pirang masalah kok kurban istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Sudah, permasalahan hidup istighfar. Surat. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai sekarang istighfar. Rasul sehari berapa kali? 170 apa
Apa 170? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallah, demi Allah, inni la astaghfiru fil yaum wa atubu ilaihi aktsar min 70 marrah." Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Tapi ingat catatannya dari Nabi, itu saya lakukan ketika malas. Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ketika hatiku malas, wa inilah astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, sehari 100 kali. Saat kapan itu? Kita pas semangat. Kita pas semangat 100, Rasul pas malas 100. Padahal Rasul dijamin surga, dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni kita. Kita belum Ada jaminan apa jenengan di wong jero. Ya. Kita dosa kita kan belum ada jaminan diampuni. Benar? Nah, kok jadi tambah terus benar. Ya. Tapi istighfarnya kurang. Rasul saja, kata Rasul dalam sabdanya, hadis riwayat Muslim ini, kalau hatiku males, saya itu nggak kurang dari 100. Itu pas males, lagi boleh pas semangat gitu. Pas gak males. Nah kita kadang-kadang pas semangat 100, pas males nggak kehitung gitu kan. Dalam unit pikir itu masalah itu. Kadang-kadang isu kalen. Ini isu kadang-kadang umek ning dapur. Kejar-kejar. Tapi kalau bisa dirutinkan, dipikir pagi petang, ya dirutinkan. Jangan mencukupkan diri, karena siapa yang mencukupkan diri, kita kalah dengan yang lain. Yang lain bisa lebih dari 100 kali. Kita pengen yang terbaik di sisi Allah. Kalau pengen yang terbaik, ditambah lebih dari yang lain. Karena ini yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Muhajirin. Jadi gini, dulu, ini sekedar cerita, dulu ketika orang Muhajirin pindah ke Madinah dalam hijrahnya, mereka ditolong oleh orang-orang Ansor. Orang Ansor adalah orang Madinah. Orang Muhajirin Mekah yang pindah ke Madinah itu kan hanya membawa apa yang mampu dibawa, benar? Rumah dibawa? Nggak mungkin. Tanah dibawa? Nggak mungkin. Hanya yang bisa dibawa. Sampai ke Madinah diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah. Yang punya rumah 2 silakan pakai 1. Yang punya rumah 1 disekat, silakan pakai sebelahnya. Sampai sedemikian. Sehingga orang-orang Muhajirin iri. Ya Rasul, dhahaba ahlad dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang punya, mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ya. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kita nerima. Nah, bagaimana kita bisa mengungguli? Gimana kita bisa lebih baik dari mereka? Sedangkan posisi kita yang orang Muhajir ini nggak bawa apa-apa. Mau mengungguli sedekahnya, ya nggak duwe, mau malah mereka diberi. Makanya kemudian Nabi mengingatkan, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir. Itu kalimat-kalimat yang thayyibah, termasuk istighfar itu adalah kalimat thayyibah. Makanya diperbanyak. Jangan kalah dengan yang lain. Jangan alawi 100 wae Nabi ukur 100. Jangan. Kita belum ada jaminan surga. Dan mungkin amalan ini yang diterima oleh Allah. Karena ini amalan yang nggak ada orang yang tahu kalau kita nggak ngomong gitu. Jenengan istighfar itu lo nggak ada orang yang tahu kecuali jenengan cerita. Aku ini istighfar 200 tapi nggak ngomong. Berteriak. Nggak ada orang tahu kalau jenengan nggak cerita. Tapi kalau sholat bisa jadi hati kita terkotori, terkontaminasi. Ini dipuji. Sholat sunnah apalagi. Bu, sholat sunnah di rumah berapa menit? Kalau 2 rakaat. Biasanya lebih mana? Lebih lama mana? Dengan sholat sunnah di masjid sampingnya ono kanca-kancane. Di masjid dilihat teman. Apa beda nih? Kan sama-sama karena Allah. Makanya ini kadang-kadang perlu kita koreksi. Aduh, jadi
apa ya? Kok nek masjid luwih suwi lho mah rada cepet. Ning omah ya rada patas ina atoina karo tujuh. Yo ning masjid yo ina atoina karo 10, tapi pengen rukuk sungkan kecepatan. Ya ini kan hati-hati, makanya justru kadang-kadang amalan seperti istighfar, kalimat-kalimat zikir, justru kadang ini yang bisa bermanfaat untuk kita karena tidak terkontaminasi dengan syirkul asghar. Itu demikian. Kalau makanya Nabi kan mewanti-wanti, nek sholat sunnah nek iso ning omah wae. Lebih menjaga hati. Lebih menjaga, bukan berarti nggak boleh. Lebih menjaga hati. Karena hati ini menungso itu ya gitulah. Saya setuju. Kadang-kadang demikian. Kita semua kadang pernah mengalami fase itu. Di rumah 2 menit 2 rakaat. Di masjid iso 5 menit gak mari-mari. Kadang kita selesai baca wis mari suratnya gak ruko-ruko, sungkan cepetan. Kadang terjadi dalam diri kita. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti ada tanda tanya. Kenapa kok lebih lama? Bukankah sholat di rumah dan sholat di masjid sama-sama karena Allah, sama-sama ibadah. Nah ini harus kita perbaiki. Makanya perbanyak istighfar. Ini kalimat thayyibah, amalan yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah tidak memberikan balasan sekecil apapun atas perbuatan yang kita lakukan. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, udah segalanya yang kita lakukan akan dapat balasan. Di antaranya istighfar. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, termasuk meraih keberuntungan di akhirat. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung, siapa yang beruntung? Liman wajada, siapa yang nanti di hari kiamat mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya. Nanti di antara hal yang harus kita imani saat ini, nanti kita akan dapat buku catatan amal. Benar? Dan yang paling beruntung ketika catatan ini diberikan, didapati istighfaron katsiro, istighfar yang banyak. Itu orang yang paling beruntung di akhirat. Makanya di awal tadi kami sampaikan, istighfar itu akan menjadikan pelakunya beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Beruntung di dunia Allah lapangkan rezekinya. Beruntung di dunia Allah berikan solusi dari masalah-masalahnya. Beruntung di akhirat, Allah berikan mereka ampunan dan mereka termasuk orang yang paling beruntung. Karena dosanya sudah diampuni dan kalimat-kalimat thayyibah terdapat dalam catatan amal. Makanya perbanyak istighfar. Jangan cukupkan hanya 100. Kalau bisa yang banyak. Kalau bisa yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jenengan kuatnya berapa kali? Berapa kali kuatnya? Kuat berapa kali? Sehari istighfar kuat berapa kali? 200 kuat? Kuat gitu? Masya Allah. 300? Tinggal meluruskan niat. Jadi mari kita perbanyak istighfar. Dengan duduk kan bisa, benar? Bisa. Dengan berdiri? Bisa. Tidur juga bisa. Dengan tidur? Hilangnya waktu merem. Itu bisa kita lakukan. Maka kami ingatkan pada diri kami pribadi, perbanyak istighfar. Karena ini adalah solusi dari berbagai masalah-masalah di dunia. Karena manusia bala illa bidzambik. Tidaklah berbagai cobaan itu datang
selain karena Allah ingin menguji kita, juga karena dosa-dosa. Wala rufi'a bala illa bitaubatin, dan Allah nggak akan angkat kecuali dengan taubat. Taubat, istighfar diperbanyak, insya Allah Allah akan angkat. Kembali pada kita masalahnya, mau tidak? Kan kembalinya gitu, mau nggak kita? Rasul sudah memberikan solusi. Jenengan punya masalah, ini solusinya. Ya, karena yang namanya masalah bukan hanya kita yang mendapatinya, generasi terdahulu juga sudah, para nabi juga dapat. Cuma kita mau apa tidak? Ya, mau apa tidak untuk istighfar. Kalau kita mau, fa insyaallah Allah akan angkat, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Makanya tidak semua masalah itu diselesaikan dengan urusan-urusan yang kelihatan. Kadang masalah itu selesai dengan istighfar. Dan demikian, dengan istighfar ini Allah berikan solusi. Bukankah ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam apa? Api, apa yang diucapkan? Rabbana zalamna, udah istighfar lagi, Allah ampunilah aku, ampuni aku. Dan ini kalimat-kalimat yang diucapkan ketika dalam kondisi terjepit, mereka mohon ampun kepada Allah. Justru seperti itu. Tapi ini sekarang sudah jarang keluar dari lisan seorang mukmin. Ketika ada masalah, bukan istighfar, sibuk ke sana, sibuk kemari, lupa pada Sang Zat yang mampu menguraikan berbagai masalah. Banyak kisah-kisah yang demikian, di mana mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar solusi dari berbagai masalah. Yang berikutnya, ini sampai jam berapa? 9:30. Angkatannya jawab Mbak. Ini belum ya? Belum ya. Wis, kita lanjut dulu. Yang ketiga. Benar yang ketiga? Yang pertama tadi apa? Menolong saudara. Yang kedua, istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, jadi sekali lagi perbanyak istighfar. Rabbana dzalamna anfusana itu selain diucapkan juga diucap oleh Nabi Adam dulu. Nabi Adam juga mengucapkan itu. Bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 23. Ya, silakan dilihat. Nabi Nuh juga mengucapkan surat Hud ayat 47. Nanti bisa dilihat. Nabi Yunus juga mengucapkan. Saat di mana? Apa yang diucapkan? La ilaha illa anta subhanaka. Zalim ya Allah, telah berbuat zalim. Dia menyadar bahwa dia telah berbuat zalim, minta ampun dia kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 87. Bisa dilihat ya. Lanjut poin yang ketiga. Agar Allah uraikan berbagai masalah kita adalah dengan sedekah. Dengan apa? Sedekah. Sedekah ini adalah sebab seorang meraih pertolongan, kemenangan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian bisa jadi diberikan pertolongan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah sebab doa orang-orang miskin yang engkau bantu mereka dengan tulus mendoakan. Makanya bisa jadi Bu, rizki kita lancar karena kita pernah membantu orang. Doa mereka lebih tulus.
Doa yang paling itu adalah doanya orang-orang miskin yang kita bantu. Tanpa pamrih apakah mereka tulus mendoakan. Dan doanya nggak berhenti. Doanya nggak putus-putus, terus mendoakan. Dan murni mereka berdoa dari dalam hati. Hati yang paling dalam mereka berdoa diucapkan kepada Allah. Karena Allah tidak menerima doa dari hati-hati orang yang lalai. Allah nggak terima. Sedangkan hati mereka bersih, mereka memohon kepada Allah. Maka sekali lagi, orang-orang yang bersedekah, maka ini adalah termasuk sebab Allah berikan pertolongannya pada kita. Sedekah kita merupakan sebab juga Allah melapangkan urusan-urusan rezeki. Silakan dibuka surat Saba ayat 39 ya. Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Qul katakanlah inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lahu. Ya. Sesuai dengan ketentuan Allah dan menyempitkan juga demikian sesuai ketentuan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang siapa atau apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya. Setelah Allah sebutkan urusan rizki, Allah sebutkan masalah infak yang kamu belanjakan di jalan Allah. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sebab Allah melapangkan rezeki kita adalah sedekah. Makanya orang yang memang kondisinya kekurangan seharusnya banyak juga bersedekah. Contoh haji, umroh, itu menjadikan miskin atau menjadikan kaya? Oh ya, jelaskan hadisnya. Tapi kan kudu bondo disit dan harus nekat. Harus nekat ini. Ibadah ini ya ini. Kalau nggak ditenani, waduh, sulit. Korban itu berat loh. Kalau nggak ditenani, opo meneh umroh, opo meneh haji. Korban kan di kisaran 3 atau 2 sampai sekian juta, benar? Kalau umroh, kan 25 sampai sekian, benar? Haji, pula uangi, waktu nih. Lebih lagi kan, itu kalau nggak serius, nggak ditenani, berat. Tapi kalau ditenani, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Allah akan ganti. Masalah yakin apa enggak? Masalahnya yakin apa enggak? Karena Allah tegaskan di sini, fahuwa yukhlifuhu, dan Allah yang akan menggantinya sendiri. Ini yang disampaikan. Makanya ketika memang kita sedang diuji kadang-kadang dengan kekurangan, jangan sampai juga lupa untuk berbagi dengan orang. Karena ada yang lebih kurang daripada kita. Ya setidaknya nggak ada uang, ya berbagi senyuman gitu kan. Bukan senyum itu sedekah. Tabassuka fi wajhi akhika laka. Maksudnya berbagi senyuman apa? Ojo mbok critakno, ojo mbok sambatno. Jane liyane duwe masalah tapi nggak sambat. Kan gitu. Kita kadang-kadang nek oleh nikmat gak tahu cerita, nek wah, apa dicerita no, RT sampe ngerti kabeh. Ya Allah. Nah, itu kadang pikiran jenengan ini. Ini kadang terjadi, dapat nikmat gak tahu cerita. Diuji titik kayak langsung RT lu, masa kampung urung kabeh. Ini manusia. Jangan berbagi senyuman. Jadi orang yang sering jenengan lihat senyum bukan berarti gak punya masalah, tapi dia gak ingin bebani jenengan dengan masalahnya. Dia cukup dia dan Allah yang tahu, dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok enggak boleh cerita Pak Ustaz? Ya boleh, dengan tujuan diminta saran. Lah tapi nek kabeh diceritani tanpa minta solusi itu enggak butuh solusi, itu pengen sambat. Ya. Orang yang kita ceritain kadang bukan malah simpati, tapi malah kadang ngece. Kapan kamu ngomong nih kadang-kadang? Ya. Nah, semua orang harus kita bebani dengan masalah kita, harus kita ceritakan tidak.
Bahkan suami jenengan ya jane ono masalah ning kantor tapi gak gelem cerita. Cukup dia yang tahu wis tak selesaikan sendiri. Karena dia nggak mau bebani jenengan. Dia nggak mau bebani anak-anaknya. Yumpet aja. Ya. Tapi apakah boleh cerita? Boleh kalau memang tujuannya pengen mencari solusi. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sedekah ini salah satu solusi ketika rezeki sedang seret, ya, ketika ada masalah, sedekah. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa mereka Allah akan angkat masalah-masalah kita. Ya, kita sedekah. Nggak banyak, kalau nggak bisa sedekah dengan uang, ya sedekah dengan senyuman. Ya, itu juga sedekah. Ya, Insya Allah. Aisyah itu pernah bersedekah dengan sebutir kurma. Datang seorang wanita dengan dua putrinya, datang ke rumah Rasulullah dan mengadukan dia lapar, belum makan. Dan di rumah Rasulullah hanya ada sebutir kurma. Hanya ada sebutir kurma, dan sama Aisyah diberikan. Ini kayaknya nggak mungkin di rumah kita hanya ada sebutir kurma, gak beras sak seenek, atau buat masak hari ini masih ada. Apalagi yang punya kulkas, masya Allah, kayaknya stoknya nggak hanya kurma satu butir, satu paknya. Ini di rumah Rasul. Ya, Rasul juga pernah mengganjal perutnya dengan batu keluwen. Rasul, ya wajar kan Rasul, apa itu Rasul ya segitu. Sekelas Rasul, orang yang dicintai, sekelas istrinya Nabi, di rumahnya ada sebutir. Datang seorang wanita dengan dua putrinya. Kalau dalam kitab-kitab hadis banyak menunjuk, hadis ini biasanya ditaruh dalam bab keutamaan anak perempuan. Ketika ibu bapak mampu mendidik, mampu menafkahi mereka. Dia punya dua anak perempuan, ya ini kondisinya kelaparan, dia datang di rumah Rasul. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahkan kurma yang satu diberikan kepada dua anaknya dan dia tidak makan sendiri. Kan di rumah Rasul cuma ada kurma satu. Dan ini kita kan kadang saya mikir, waduh kurma itu siji nih tak kena aku mangan nopo kan gitu kan Mas ya. Ini Aisyah. Ya. Rasul juga pernah menyembelih seekor kambing. Insya Allah seekor kambing. Dibagikan semua sama istri Rasulullah ke orang-orang. Sisa titik, apanya tinggal dikit sisanya. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apa yang tersisa? Ya, wahai istriku, apa yang tersisa dari hewan yang saya sembelih? Dan yang tersisa ini ya Rasulullah, sedikit sisanya. Maka kata Nabi, yang tersisa bukanlah yang ini, tapi yang kau bagi. Maksudnya apa? Yang akan berbekas untuk kehidupan kita setelah ini adalah yang kau berikan pada orang. Karena kata Nabi, ketika ada orang berkata mali, 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 kata Nabi, hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu hanya tiga. Yang kamu makan akan habis. Itu hartamu. Yang belum kamu makan belum jadi milik. Daging ayam yang sudah kita siapkan di meja, kalau belum kita makan, belum jadi milik kita, bisa jadi milik kucing. Benar? Pakaian yang kamu pakai itu milikmu. Kalau belum kamu pakai, masih kamu taruh di lemari, masih ada bandrolnya, itu belum milikmu. Bisa jadi disisihi tikus, benar? Atau didisihi Colo. nah, artian paham tuh. Yang kamu pakai baru jadi milik, dan yang kamu sedekahkan itu yang jadi milik. Yang kamu tinggalkan bukan milikmu, bisa jadi milik anak-anakmu yang akan jadi warisan. Tapi yang kamu sedekahkan itu yang akan menemanimu di alam kubur. Karena yang menemani manusia di alam kubur, yang mengantarkan ada tiga, malu wa ahlu wa amalu. Keluarganya, hartanya, amalnya. Ya pokoknya wahid ya jusnani. Siji ngancani lurun balik, hartanya kembali, keluarganya masih cinta mati, ini mati ditinggal.
benar? Masih cinta lu, aku cinta mati ditinggal. Masih nangis seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Benar? Jadi kalau nggak percaya lihat, ya di sekitar kita saja. Suami istri cintanya luar biasa, kemana-mana bareng terus. Meninggal, mungkin anaknya akan menangis 1 minggu, pasangannya menangis seminggu. Selang 3 minggu ini warung kopi bisa. Dengan temannya, dengan karib kerabatnya. Nah, apakah sudah bisa tertawa? Sudah bisa tertawa lepas. Maka ini juga menjadi perhatian buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lam, dan masih banyak yang lain. Tapi cukup ini dulu karena tinggal 15 menit, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan jangan sulit-sulit karena menyulitkan orang tidak boleh. Benar ya? Nggak boleh menyulitkan orang. Monggo kalau ada. Gitu. Apakah ada salat, bolehkah pertanyaan saya, salat taubat sebelum lanjut? Apa termasuk itu kita selalu minta ampun atau masih bagaimana Pak? Baiknya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk salat taubat, sebagian ulama berselisih, tapi sebagian membolehkan, tapi tidak terikat waktunya, bebas mau kapan aja. Ya, boleh. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Salat taubat nih mlebu haram, enggak. Salat taubat nih wayah kalau ada di Jawa itu biasanya waktu lahir, weton lahir. Tidak, salat taubat itu bebas mau kapanpun silahkan. Ya kapanpun, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, silahkan untuk sholat taubat. Tapi juga diperbanyak istighfar juga, karena antara taubat dan istighfar ini ada perbedaan. Di antara hal yang mendasar bahwasanya istighfar ya bisa dilakukan oleh kapanpun, dimanapun ya. Tapi kalau taubat ada rukun-rukunnya ya, ada rukun-rukunnya. Di antaranya beriktikad gak akan mengulangi apa yang dia perbuat, itu di antaranya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Orang yang bertanya istighfar itu bisa meringankan hisab. Meringankan Hisab. hisab. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah istighfar bisa meringankan hisab, bahkan akan menghapuskan dosa? Istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi, kalian itu banyak dosa di pagi, di malam hari, banyak dosa kalian. Maka perbanyaklah istighfar. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepada aku. Apakah bisa meringankan? Sangat bisa. Dalilnya apa? Hadis qudsi ini, rawahu Muslim. Makanya diperintahkan ini. Karena dosa kita banyak, dan di antara yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang istighfar. Termasuk ada satu doa yang juga dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu apa? Hisab yang gini. Jadi ada orang masuk surga tanpa hisab. Benar? Ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu bukan berarti orangnya nggak punya dosa, bukan berarti nggak ditampakkan dosanya. Disebutkan ini dosamu, tapi aku ampuni, sudah. Itu hisab yang mudah. Dan ini Abu Bakar terus membaca doa ini. Allahumma hasibni hisabai yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu kalau penjelasannya para ulama ya, kita disampaikan kamu punya dosa ini tapi sudah tak ampuni, sudah dimasukkan ke dalam surga. Karena orang masuk surga itu ya sesuai kehendak Allah. Dan di antara hal yang bisa menjadikan kita diringankan hisabnya ya ini tadi, istighfar dan memperbanyak doa, karena ini senjata kita. Ad-du'a dalam kitab Ad-da' wa Dawa disebutkan ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya umat mukmin atau orang Islam, senjata pamungkas kita.
sebelum perang Badar malamnya Nabi berdoa pada Allah. Sebelum perang Badar, ketika sahabat yang lain terlelap dalam tidur, Rasul bangun, dia memohon kepada Allah, berdoa, Allahumma intuhlika hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau kalahkan kami, tidak engkau berikan kemenangan pada kami, lam tu'bad fil ardi abadan. Engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Karena ini perang yang pertama, perang yang antara umat Islam dan orang-orang. Sudah Rasul berdoa, Allah berikan kemenangan, Allah kirimkan malaikat-malaikatnya 300 banding 900 atau 1000 sekian. Mustahil, kayaknya mustahil menang, tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah, Allah berikan kemenangan. Ya, Nabi Yunus berdoa pada Allah, Allah berikan. Mustahil, siapa sing ngatin Allah? Ya. Nabi Ibrahim, siapa yang mau nolong? Orang-orang kondisinya demikian, mustahil, tapi Allah tolong. Mereka berdoa pada Allah. Makanya ini juga senjata kita, ya. Ibadah kita mungkin kurang, tapi doanya jangan pernah kurang. Tahajudnya mungkin kurang, tapi doanya jangan pernah kurang. Ya, ini senjata kita, ya, karena yaitu tadi perbanyak sebanyak-banyak. Allahumma hasibni hisabai yasir. Apalagi yang sudah sepuh banyak nih, banyak doa, perbanyak sebanyak-banyaknya. Wallahu taala. Lagi? Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Enggak, yang belakang dulu. Duluan yang belakang. Monggo, Bu. Iya. Boleh, tapi tidak. Tapi gini, ya, terima kasih gitu. Tapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya seorang mukmin itu merengek kepada rohnya sebagaimana seorang anak merengek pada orang tua. Kenapa merengek gitu? Mohon. Ya bener-bener minta gitu. Artinya kita butuh, kita ya Allah seperti berbuat dosa. Kita yang butuh. Kita butuh ampunan Allah. Jadi benar-benar kita tunjukkan sebuah penyesalan kita, permohonan kita. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah khaufan. Benar-benar karena kita takut akan azab Allah. Ya Allah, saya telah berdosa, ampunilah. Takut akan dosa-dosa yang kita pernah berbuat. Wa ta'am, dan benar-benar mengharap Allah berikan ampunan. Makanya ngerengek sebagaimana wong tua ini adalah anak ngereng larang mentolot. Benar ya? Ngemis istilahnya. Iya, ngemis. Orang itu kalau ngemis dengan Allah, Allah semakin senang. Makanya waktu yang paling baik berdoa itu sujud dalam sholat. Itu harus sujud terakhir, Ustaz? Nggak harus, bebas. Konteks hadis bebas. Kayak sholat wajib Mau wajib mau sunnah, sunnah lebih enak jangan. Kalau wajib harus mengikuti imam. Kecuali jangan sholat sendiri di rumah. Ya kalau jadi imam, yo bingung nih sujudnya kesuwen. Bukan tangi-tangi. Tapi kalau jangan sholat sendirian, sholat lama kan silahkan. Selama-lamanya nggak masalah. Kenapa sujud waktu terbaik? Karena dia menghambakan dirinya pada Allah. Benar-benar menghambakan. Saya ini siapa? Dia sujud. Dia benar-benar Allah, Zat yang Maha Tinggi. Dia sujud, kita nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Makanya jika kita mau pernah berdosa apa dan apa, nggak apa-apa. Wong yang tahu juga cuma kita dengan Allah. Udah kita merengek, syukur-syukur di sepertiga malam. Karena doa, Bu, itu banyak ya yang menjadikan doa itu diterima. Salah satu waktu, dua tempat, ya, kondisi. Kapan kondisi? Safar, kondisi terdolimi. Waktu kapan? Ya, satu waktu sepertiga malam. Ya. Tempat mana? Arafah. Mana? Ya, mana lagi? Sekitar Masjidil Haram. Kapan di mana lagi? Sujud. Nah, ini kan tempat. Kapan? Saat hujan. Nah, itu yang bisa menjadikan doa kita lebih diterima. Nah, itu diantaranya. Jadi gak mengapa kita merengek kepada Allah sebagaimana anak merengek pada orang tua. Insya Allah lebih diijabai, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat dalam masalah doa, hindari makanan-makanan halal karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang terzalim itu
juga tadi. Iya. Ya, doa orang yang tidak tertolak, ya. Da'watul mazlum, doanya orang yang taradhali tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua jangan sembarangan berdoa untuk anaknya. Anaknya pas qadarullah, anak sebenarnya nggak ada anak nakal. Anak kelebihan energi lah. Nggak boleh kita anak nakal, nggak boleh. Itu doa. Anak nakal doa nanti jadinya. Hati-hati. Yang ada anak-anak kelebihan energi. Dia butuh menyalurkan energinya ke Allah. Makanya jangan ketika anak itu sedang berbuat sesuatu dan menjaga hati mangkal, terdolimi kan ini, Ya. ucapkanlah kalimat-kalimat begitu. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, anak yang soleh, anak yang taat beragama. Orang tua mangkal ngomong sih itu Tidak boleh. iya. Sudah doanya orang tua, doanya orang yang terdolimi, double ini. Tidak ada sekat. Langsung. Iya, doanya orang terdolimi dan doanya orang tua itu doa yang tidak ada sekat. Apalagi doanya orang tua yang terdolimi. Makanya orang tua harus hati-hati dalam berucap untuk anaknya. Kadang anak itu perbuatannya tidak sesuai yang kita harapkan. Dikongkon, muterai, dikongkon apalagi sekarang HP ya, HP nge-game. Udahlah, doakan kebaikan. Jangan sampai terucap ucapan-ucapan yang buruk, jangan sampai. Mata ibu, wallahu taala a'lam. Sekali insyaallah sudah diskusinya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila bahasanya campuran. Sekali isu-isu enak sih dicampur-campur gitu. Kurang dalamnya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, Allah berikan kesehatan pada keluarga-keluarga kita, Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari segala keburukan dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.